Bab 4075. Mencoba dan malah mati. Aku tiba pada 17 hari yang lalu, ada apa? Kata Suryo Liu. Lalu setelah kamu datang, apakah kamu mengenal semua kultivator di kota pasir? Tanya Arsoli. Tentu saja, pada saat itu terdapat lebih dari 30 teman seiman di kota pasir. Aku mengenal mereka semua, dan juga membantu beberapa teman seiman untuk membunuh iblis monster. Suryo Liu berkata dengan cukup bangga. Kalau begitu, apakah kamu pernah bertemu dengan Tuan Cheng? Tanya Arsoli sambil tersenyum. Tidak pernah. Itu benar, tidak peduli sebelum atau sesudah kamu datang, kamu belum pernah melihat Tuan Cheng. Apakah kamu tahu kenapa? Kenapa? Suryo Liu juga tiba-tiba merasa bingung. Benar juga, dia tidak memperhatikannya sebelumnya, tetapi setelah memikirkannya kembali sekarang, kemunculan Eric Kim benar-benar sangat mendadak. Karena salah satu ujung formasi teleportasi ada di kota pasir. Oleh karena itu, jika ada kultivator yang datang, mereka pasti akan muncul di kota pasir. Dan sekarang seiringan dengan bertambahnya kultivator, ada kultivator Yuzu di kota pasir yang bertugas untuk mencatat orang-orang. Tapi apalagi dalam 2 hari terakhir, dia belum pernah mendengar ada orang yang datang ke sini dalam 5 hari terakhir. Begitu diingatkan oleh Arsoli, semua hati kultivator juga sedikit tergerak. Memang sedikit aneh. Tidak ada yang pernah melihat Eric Kim sebelumnya. Jika Eric Kim memiliki kekuatan seperti ini, mereka tidak mungkin baru menyadarinya hari ini. Semuanya, alasan kenapa kalian baru melihat Tuan Cheng hari ini adalah karena dia sama sekali tidak datang dari formasi teleportasi. Melihat ke seberang kerumunan, Arsoli tersenyum tipis. Tuan Cheng terseret ke tempat ini oleh badai pasir kuning baru kemarin. Kamu mengatakan bahwa dia tidak cukup kuat. Bagaimana jika kamu pergi dan tinggal di dalam badai pasir kuning sebentar untuk merasakan hal ini? Setelah Arsoli selesai berbicara, adegan itu berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Tidak hanya Suryo Liu, termasuk Thomas Lin, Taois Huangmu dan Norman Yang, semua orang terkejut. Mata semua orang melebar, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka memandang Eric Kim seolah-olah mereka melihat hantu. Apa? Eric Kim tersapu oleh badai pasir kuning. Hal ini terlalu menakutkan. Jangan merasa malu terjebak di dalam badai. Para kultivator di kota pasir mengetahuinya dengan baik. Badai pasir kuning sudah cukup untuk menghancurkan semua kultivator dan mengobrak-abrik tanah kosong. Itu adalah keberadaan yang paling menakutkan di gurun ini. Belum lagi tinggal di dalam selama sebatang dupa, bahkan berdiri selama 1 menit saja, ada risiko terkoyak. Dan Eric Kim tersapu olehnya, tidak tahu seberapa jauh dia terbawa oleh badai. Dalam hal horor seperti ini, bahkan ketua sekte 2 kegagalan pun tidak bisa menjamin mereka bisa selamat. Terlebih lagi, Eric Kim tersapu oleh badai pasir kuning kemarin. Bahkan jika dia selamat, dia seharusnya terluka parah, dan energi vitalitasnya seharusnya rusak parah. Akibatnya, hari ini, Eric Kim membunuh iblis monster dengan penuh semangat. Resistensi abnormal macam apa ini? Ini menunjukkan bahwa badai pasir tidak mengancam Eric Kim. Suryo Liu, kamu mengatakan bahwa Tuan Cheng adalah pembohong, jadi coba kamu berbohong padaku. Cibir Deno Wang saat melihat orang-orang terkejut. Wajah Suryo Liu langsung terasa panas, seolah-olah dia telah ditampar. Jika mencobanya sendiri, maka dirinya akan mati. Dia juga pernah mengalami badai pasir kuning, bahkan jika dia tersapu ke tepi, dia hampir mati, apalagi jika tersapu olehnya. Ini
tidak dibesar-besarkan seperti yang dikatakan teman seiman Lee. Setelah aku tersapu ke dalam, aku juga menderita beberapa luka. Untung saja ada bantuan dari kedua tetua. Eric Kin berkata sambil tersenyum. Terluka. Semua orang terdiam lagi. Jika bukan karena puluhan ribu mayat iblis monster di bawah kakimu, kami akan percaya bahwa kamu terluka. Tetapi ketika mengatakan masalah dibantu, para kultivator masih merasa skeptis dengan orang asing yang berinisiatif membantu orang asing. Tetapi ketika Sekte Xingshan melakukan ini, semua kultivator benar-benar merasa sangat normal. Teman seiman Cheng sangat luar biasa, aku sangat mengagumimu. Setelah Thomas Lin bereaksi, dia memuji sambil memberi hormat padanya. Pada saat yang sama, dia menatap Suryo Liu dengan tajam. Orang tua ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Apakah itu artinya dia lemah jika bersama dengan kultivator Sekte Xingshan? Selain itu, meskipun dia memilih tanah pasir kuning yang sepi ini, tetapi dia merasa percaya diri dan mampu. Bukankah dia bisa mendatangkan puluhan ribu iblis monster? Temain seiman Cheng tidak perlu merendah. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Taois Huangmu juga buru-buru tersenyum dan berbicara. Permusuhan karena diserang oleh Benny sebelumnya telah benar-benar hilang, hanya menyisakan keramahan. Benar, kita mungkin harus pergi berjalan bersama di masa depan. Untuk mencari formasi teleportasi, setiap orang harus memiliki hubungan yang harmonis, karena ini adalah hal baik untuk semua orang. Norman yang juga berkata sambil tersenyum. Berpikir bahwa mereka sudah memahami kekuatan dan identitas Eric Kin, para kultivator pergi setelah saling berbicara sejenak. Kekuatan Eric Kin memang mengesankan, menghalangi banyak orang untuk ingin mendapatkan keuntungan darinya. Tapi itu tidak cukup kuat untuk membuat para kultivator menjilatnya. Lagi pula, melakukan sesuatu di kota pasir tidak bergantung pada satu lawan satu. Orang-orang seperti Thomas Lin dan Norman yang semuanya memiliki sisi pengaruh, hanya saja mereka tidak ingin berinisiatif untuk bertarung dengan Eric Kin. Lagi pula, pada hari terakhir, ada pil iblis yang harus dikumpulkan, dan tidak boleh ada yang menyia-nyiakannya. Tentu saja, ada juga kultivator yang berpikiran aktif yang diam-diam mengirimkan transmisi suara sebelum pergi, berharap setelah Eric Kin mengumpulkan cukup pil iblis, dia dapat membeli sisa-sisa pil iblis Eric Kin. Eric Kin juga tidak keberatan dengan ini. Jika tidak melakukan bisnis yang menghasilkan batu roh, maka dia adalah orang bodoh. Apalagi sekarang dia harus mengurus dua binatang kecil lagi, bahkan dengan sumber daya dalam jumlah besar yang dia tangkap sebelumnya, dia juga tidak boleh terus mengeluarkan tanpa ada yang masuk. Ada beberapa orang yang menghubunginya, sepertinya banyak yang ingin pergi. Pil iblis memang merupakan barang langka di sini, pada akhirnya pil iblis akan terjual dengan harga mahal. Teman seiman Cheng, apakah para iblis monster ini semuanya dibunuh oleh kedua siluman beruang ini? Setelah semua kultivator pergi, Deno Wang tersentak oleh energi dingin saat dia melihat mayat iblis monster yang memenuhi tanah seluas 500 meter ini. Mereka berdua pernah melihat kekuatan kedua siluman beruang ini. Kelihatannya sangat jinak, bahkan sedikit imut, namun mereka bisa membunuh begitu banyak iblis monster. Selain itu, dahi kedua iblis monster itu tampaknya juga tidak memiliki tanda guntur. Jangan menanyakan hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Arsoli memelototi adik seperguruannya. Adik seperguruannya baik dalam segala hal, tetapi dia tidak tahu kapan harus menjaga mulutnya. Bahkan jika metode membunuh begitu banyak iblis monster tidak berasal dari iblis monster, itu pasti adalah rahasia Eric Kin. Bagaimana dia bisa membicarakannya dengan santai?
Eric Kin hanya tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Selanjutnya, mereka berpindah tempat. Adapun untuk tempat aslinya, darah iblis monster ini tidak bisa diumpankan kepada Sky Eater, jadi Eric Kin tidak repot-repot mengambilnya. Nilai mayat tidak tinggi. Kedua orang tua juga mengambil beberapa secara acak, dan meninggalkan sisanya di padang pasir. Ketika badai pasir kuning datang, mayat iblis monster ini semuanya akan berubah menjadi bubuk. Berpindah ke tempat gundukan pasir yang bersih, kedua orang tua dan dua binatang pemakan besi melanjutkan pekerjaan semula lagi, mulai duduk bersila ke segala arah, melindungi Eric Kin. Menatap pasir kuning panjang, Arsoli dan Deno Wang sama-sama merasa sedikit malu. Awalnya mereka sudah bersiap untuk bertarung selama seharian, tapi mereka malah menjadi penjaga selama seharian. Membunuh iblis monster tidak ada hubungannya dengan mereka, dan Eric Kin menyelesaikan masalah puluhan ribu iblis monster dengan sangat mudah. Selain itu, Ben dan Benny juga telah kembali ke penampilan naif aslinya saat ini. Mereka mulai berguling-guling di padang pasir. Setelah lama mengamati, Arsoli memberanikan diri dan bertanya kepada kedua binatang itu apakah mereka ingin membersihkan noda darah di tubuh mereka atau tidak. Kedua binatang itu pertama-tama memandang Eric Kin dengan ragu-ragu, berpikir sejenak, lalu mengangguk. Bersambung.